Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayn ibadika wa aswad barik as'alil arabi wal ajam والإيمان والعباد والحرام والجبال بلسان الكتاب والعلم والحكمة والحكم عبد القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا وسلم سنزرب يا رب سنزرب يا رب سنزرب يا وسلم ورضا وتبارك وتعالى الذوي الفضل العلي وقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يليك رسول الله جاهك فيه إذا الكريم تجلى باسم منتجم.
Sayyidina Muhammad ya Rasulullah wa Rasulullah alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ثم إلى الرحمن والشهداء والصالحين والأمين سيدنا شيخنا الدين سيما وأسألنا مرتاحنا يا مجاهد الفاني كما رسالة كما الله سبحانه من سبيل سائر إبراهيم الرحيم وترسل ناصر المسلمين بمسيدين مدين نعم Muhammad Abi bin Ahmad di Haji Asyari Hamid di Haji Muhammad Yaakob bin Marzuki di Haji Yasin bin Tuki di Syahid bin Mahmudi Haji Mudin di Abu Bakar bin Nahid Ustaz bin Muhammad Khalil Ustaz Khairuddin Insyaallah Ustaz-Ustaz yang lain kiai-kiai pejuang-pejuang di Jakarta ya Allah Syafi'i ya Mukhtar Jadil ya Abdul Mujib Kiai Abdul Jawad Kiai Haji Muhammad Naim Kiai Haji Muhammad Saleh Ramo Kiai di Tabrani Ustaz Karim Muhammad Haji Murdani Pak Murdana khususnya wali hadar kita Sayyidahul Fatihah juga orang-orang tua kita, orang-orang yang pernah di Posila pejuang-pejuang di Bejuaringin pondok-pondok di sekitarnya tentu walaupun hanya mereka mengajar alif alif-alifan babaan itu adalah orang-orang tonggak-tonggak sejarah yang pernah menanamkan menyebarkan agama Islam di kampung kita. Kita memang sudah hampir tidak menghargai jasa-jasa guru-guru, melihatnya bendera yang gede doang. Kalau yang gede diingetin banget masalah wah syekhina usasna kaksa sama tahu. Halo. Ternyata lama-kelamaan nggak ada yang kenal siapa itu Kiai Abbas, Haji Abbas Pondok Gede. Walaupun saya kenal sepintas tidak terlalu dekat. Kalau manggil Tom galak dari fisnya, tapi orangnya sayang. Anaknya galak. Ya, jadi kenal semuanya tokoh-tokoh ya. Itu pernah mengajarkan alif-alif kepada anak-anak kita, kepada cucu kita dulu kayak gitu. Cucunya sehingga sekarang bisa kenal, bisa mempertahankan, bisa berlanjut berkesinambungan sampai kepada nggak mau lepas yang namanya silaturahim. Sehingga almarhum Haji Ahmad Zaini mungkin salah satu orang yang memang ingin banyak silaturahim, digabung dengan orang Jati Makmur yaitu Abu Bakar bin Ahid. Soalnya mainnya antara kita kayak disekat sini tak uber yang betik dibaca kayak kata dalam tembung kampung jadi benar seolah-olah paling sehingga pada akhirnya dari diri saya sendiri jika ada sebuah syair Arab yang berbunyi bainal wiladati wal mamati hikayatun, di antara kelahiran dan kematian ada hikayat, ada cerita. Lakabna ya Adam anta man tarwita, cerita kamu siapa yang ceritain, hikayat yang kamu punya siapa yang ceritain.
Apa yang udah mati yang ceritain? Halo? Saya Kiai Marzuki yang kalau halo. Siapa yang menceritain sejarah Ustaz Isa? Ustaz Mansur. Saya mau menceritain saya siapa? Pengennya ceritanya bagus-bagus apa yang jelek-jelek? Bagus. Bagus. Faktub bil fili al khairi kulla fusuliha. Tulislah sedetil-detilnya tentang kehidupanmu. Usul maksudnya tulis. Siapa itu sejarahnya yang ini, siapa itu si anu apa, wah si anu dulu, si anu, supaya nanti enak nanti meninggal disebutnya uzkuru mahasina mutakum itu kan. Khair, saya nge, kalau jawab kan saya. Ada orang mati, minta namanya saya. Kalau kita asyhadu itu annahu min ahlil khair. Lah itu faktub bi fi'li kullam sulihah. Bagaimana menceritakannya ketika meninggal si A si B? Wa jami'u fi'ika sawfa yustaru biha. Semua kehidupanmu akan ditulis dengan baik. Wa khitamu hukimhu wa khitamu kulli hikayatin mahma takun, tutuplah wa khitamu kulli hikayatin, tutuplah semua cerita mahma takun, supaya jadi orang pada ingat, supaya jadi hal yang penting. Mautun sayati bagdatan yumhiha, mati akan datang, itu sebuah finish kehidupan, ending, the end, ceritanya ending. Kalau film kan ada ujungnya habis tamat, bahasa Inggris bawah the end ya, the end. Cerita habis sudah. Kapan cerita kita akan habis? Wallahu alam. Besok kita pulang dari sini bentar. Oh siang paling 3 hari, dikenal seminggu paling lama. Paling nanyanya kapan menuju harinya, mau tahlilan. Kapan 40 harinya? Boleh lupa. Malam Selasa. Kapan haulnya? Siapa tahu ini tidur dah. Ya Allah, jadi saat hidup ini, apalagi di akhir Desember nih Pak, tutuplah dengan yang indah-indah ya. Tutup yang bagus-bagus supaya catatan kehidupan kita yang baik-baik. Malaikat juga mencatatnya enak, girang. Kalau kata Sa'lipan tadi, akhir tahun adalah pengkhianatan bangsa dan mengikuti nafsu setan. Oh, gimana temanya kemarin? Ya habis-habisin uang. Petasan berapa beli petasan? Kan? Petasan segolong berapa? Oke. Segolong sebulur berapa? Sejuta. Sekarang pernah nggak kita setahun sedekah sejuta? Amal buat nusuk apa porsilah sejuta pernah? Kalau sekali ngaji 10.000, 12 bulan baru berapa? 60. Kalau seminggu berapa? 40.000 setahun. Gopek pas. Tapi nggak berasa, cuma habis malaman dong, dia. Oke, nyaring banget ya, suaranya nyaring. Beli mana itu, pesan bagus banget, nggak ada yang bungkem. Coba kalau diingetin, itu juga kita mau kuliah di Muhammad takut. Ya Allah. Udah, kita tutup yang keren-keren aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bagaimana sarangan ini? Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن المؤمن الكامل لا يدع شيئا مما يقربه إلى الله وإن كان بتركه على القدر حتى يعلم أن تركه أحب إلى الله من فعله وهذا كلما يتفق ذلك تحمل الكمل من أهل الله في ما يقرب إلى الله أمورا تعجز عن حملها على الجبال الرواسي. وأما من ضعف إيمانه وقل يقينه وقصرت معرفته بالله فلا يعول بترك ما افترضته الله عليه إلا على سقوط الحرج ولكل درجات مما عملوا ويوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون لهم. 19 Wa'alika ila akhiri. Jamaah sekalian, lanjutan dari orang yang beralasan tidak melakukan sholat berjamaah atau sholat Jumat karena uzurnya syarah atau uzurnya dibuat-buat atau memang uzurnya karena sakit masakohnya berat, itu boleh meninggalkan sholat berjamaah atau sholat ke masjid. Seperti apa kemarin yang ingat kita? BAB mencret dan berhenti sehingga pada saat sudah azan masih mencret, sudah qomat masih mencret, jempol lah itu. Atau nungguin orang sakit, kalau ditinggal hilang. Kalau sakitnya mungkin gila nih, ronda-ronda orangnya. Pokoknya satu masakoh bisa. Tapi kalau cuma kerjaan tanggung, kita kan tak tanggung banyak kan ya. Tanggung nih. Nanggungin. Orang ente ngomong. Lalu Ustaz diatur mula sama jemaahnya. Kamu kayak begini. Ya. Latihan susah. Gimana ngomongin itu? Summa innal mu'minal kamilah, kalau pengen jadi mukmin yang kamil, orang yang beriman yang sempurna, la yada usain meninggalkan, jangan meninggalkan sedikit pun sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditinggalin. Bayangkan kalau kita lagi al-muslim sekalipun alasannya meninggalkan berjamaah itu 1000 uzur, 1000 alasan. Inilah itulah orang itu namanya, berarti bukan insan mukmin kamil itu. Kurang, belum mengaku. Jangan mengaku mukmin kamil karena masih alasan banyak banget. Emang berat Pak? Berat nggak? Dari subuh sama asar, kemarin sama penceramah. Sholat asar sama sholat isak ceramah di mana tuh, di Gambir. Terus sholat asar kan. Kalau sholat subuh yang paling berat kan. Ada yang pengen terburu-buru jemaah, ada pengen kerja. Kalau megang mereka jadi berkomat saja, wudunya masih wudhu di kamar rumahnya. Ada yang
Namanya ngomel, sama sih mau koma saja, ada gitu. Ada nggak? Ada. Padahal yang nungguin lu baca subhanallah wa bihamdi subhanallah 100. Itu gurunya belum datang imamnya. Dia imam dah berani. Emang bacaannya kurang lebih bagus, datang belakangannya. Itu setan banyak banget ya. Lu laku batu bacaan lu juga masih betet-betet. Gue ditinggal aja lu. Bisa nggak mau begitu orang? Bisa. Bisa. Lu juga dikit. Lu yang kiaian, lu pinteran. Banget tuh. Lu nggak tahu tuh orang pada mau kerja. Oh udah. Akhirnya tuh yang diomelin orang kaya bikin lagi musola di sebelahnya. Bener nggak? Lah kejadian banyak begitu. Ada banyak orang kaya bikin musola. Datang pasti ya Itu hukum sosial begitu. Jadi 1000 alasan orang mencari uzur supaya bisa nggak bisa hadir, tapi itu di luar kategori mukmin yang kamil. Wahada ulama sedikit tuh. Ibu yang berbuat seperti itu dari hamul kumal menanggung kesempurnaan min ahlillah untuk menjadi ahli Allah atau keluarga Allah lima yang Allah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Ta'ajuz an hamli al-jibal. Ibaratnya seperti orang mau gendong gunung, mau menggendong gunung yang berat, yang tinggi, bisa nggak? Wa amma man dha'afa imanu, siapa yang lemah imannya, qalla yakinu sedikit keyakinannya, qasarat ma'rifatu pendek pengalamannya jauh. Jadi maksudnya ma'rifatnya pendek billahi kepada Allah, wala yu'awwilu bi tarkimat Rasulullah. Jangan sekali-kali meninggalkan nanggung memegang apa yang diwajibkan arti sholat yang wajib diberitakan oleh Allah, kita berani meninggalkan itu. Bukan orang hebat tapi akhirnya tak bisa. Bukan orang hebat, masih banyak 1000 alasan. Itu dha'afa imannya, lemah imannya, waqalla yakinu sedikit keinginannya. Mereka kan seandainya ada orang laki-laki di masjid bagi-bagi duit, sembahyang bagi duit, datang, tapi itu nggak sahih dikatakan benar karena apa namanya, harapannya dunia. Duit itu kan dunia. Halo, nomor duit gede-gede ngaji, wasilah banyak nggak? Banyak. Itulah. Tahu apa daya tarik yang wasilah? Nggak muat musola yang kecil itu kecilan. Ada motor. Masuk aja mesti pondok gede, alisan, coklang, Alhamdulillah masih mau ngaji ya. Alhamdulillah masih mau ngaji. Silaturahim. Congkrang. Makanya saya bilang kalau kita udah mau asar, mau ngapain muslim, ya udah kalau bisa kita bikin menentukan waktu yang bagus. Mau asar 10 menit sebelum waktu datang kita udah ke musola. Itu yang udah nggak ngapa-ngapain, dan kontrakan 30. Kontrakan 30 itu kayak saudara kita pernah di Muslihat. Tiba-tiba gendong tangannya belakang yang tasbih. Nah, bener ya? Benar, kayak Dahlia.
Itu jam 10 menit sebelum atau 15 menit kali sebelum waktu udah di masjid beliau. Ya. Kita udah tua-tua mau ngapain coba? Ya, Ya. iya. Atur waktu sendiri Pak, sehingga masih kita masalah kita siar. Walakulli darajatin mimma amilu. Kemudian sedikit saja pada kualitas peningkatan ibadah kita itu mempunyai nilai derajat yang tinggi apa yang mereka kerjakan. Sedikit saja ada derajat, ada hitungan nilai positif yang kita lakukan. Waliwafiyahum a'malahum, dan akan disempurnakan, menjadi sempurna mereka pekerjaan mereka. Wahum la yuzlamun, sedikit pun tidak dibuang, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dizalimi. Sedikit aja enggak, pasti dicatat oleh Allah. Oh dia mah musolanya dekat, ya tentu langkahnya dihitung. Oh saya mau jauh, karena ada hadis yang begitu hari Umi Maktum pengen jual rumahnya, nggak dikasih kan, rumahnya jauh. Berarti apakah saya wajib datang ke masjid karena saya dengar azan? Dengar, wajib, gitu kan? Kalau itu saya mau jual jauh, kalau itu saya mau jual rumah saya nggak boleh kan? Tetap kamu dari langkah yang rumah jauh itu ke masjid dihitung per langkahnya. Banyak gak pahalanya kalau jauh? Hebat bener, nanti jawabnya keren. Ya udah jual aja kalau ada begitu, kalau orang semua pada naik ke masjid. Padahal juga hadis kan, mana tuh? Yang tidak sempurna orang yang sholat di rumah. La sholat dari jalil masjid, ilam di masjid. Dimpilah di situ bukan yang nggak ada percuma semua yang di rumah kalau dekat musola dekat masjid, bukan bilangnya kurang sempurna dekat masjid semua yang di rumah mulu kurang sempurna. Ya berarti nilai pahala rangkanya nggak ada, kurang, ya nggak ada orang dekat masjid. Namanya betul di dalam jadi mimma minum. Wa alaika bihamdi kulli man laka alaihi wilayatun min waladin wa zawjatin wa mamlukin dalam fi'il shalawatil maktubah. Dan sehingga sepantasnya lazimnya lazimkanlah olehmu untuk bihamdi kulli man laka, untuk menanggung semua orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Kalian ini tak Wilayah itu min siapa itu? Min waladin, anak tanggung jawab siapa? Ya. Wa zawjatin, istri. Wa mamlukin, pembantu, budak. Ala bil shalawatil maktubah, untuk melaksanakan sholat wajib itu tanggung jawab bos. Mamluk apa kita tanggung jawab tuh. Kalau misalnya orang di situ ada pembantu, ya termasuk itu tanggung jawab. Bantu gua nggak sembahyang, suruh pergi ya. Anak gebukin, oh ya tamat. Bahkan muru auladakum bisola indah sabi sinin, wadribu minda alihah indah sen. Pukul kalau umur 10 tahun, ya kalau pukulnya jangan pakai rotan. Pakai tunjuk. Tapi itu Pak ini tanahan min haulai min kira paleka biwali wa tahfi. Kalau pain denahan kalau seorang yang akan disebutkan anak bini, pembantu dan
segalanya yang ada di bawah kekuasaan kita nggak meninggal tidak melakukan sholat, melawan aja, pahala ke bagi nasihatin, otak wibri takut-takutin, ba'ilam Fa'idha marda awasar ala takibi fa'alaika bidurbi otanibi. Kalau dia melawan, namun sombong melawan awasar atau begitu aja belaget. Ala tadi yang ninggalin sholat fa'alaika bidurbi otani. Maka kita disuruh pukul. Ya pokoknya tadi tidak menyakitkan, tadi hadisnya sudah. Pak ini karena awalam biar zajir Alita kipalang di makoti hati wabuda biroti. Kalau juga masih ngelawan juga kalau sholat bimukoti atin dengan cara diputus Kan ganti. Gini ganti. sampainya aja. Servis. Gua muda boleh dia dan jauhin, sulit. Masih lawan aja bini nggak mau sholat, bini, anak, bantu, ya udah putusin, tambahin, jangan buang saya. Ada di cerita lain sedikit kiai yang paling takut katanya kalau kita punya anak perempuan udah tua sama saya agak tua. Pas sudah tua dicerain sama laki dipulangin. Masa kita sama anak kita usir. Ya boleh tua ya nasi gotong. Kalau menyerahin orang kemana masih mudah-mudahan dikit. Laku. Salah pulang sudah tua dicerain udah selalu bencian mantu. Jangan bisa. Makanya jangan dicerain, tapi ditambah, tambahin kalau berani ini mah. Ngomong baku. Siapa tuh? Ayam sayur. Jadi bukan di katanya kalau artinya memang dilepas musuhnya. Bisa lagi baik dari kasalati syaitanun baidun anir an rahmatillah. Kata pengarang, orang yang meninggalkan sholat itu setan. Setan loh. Baidun an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Ta'adul lidologi wala'nati, bisa membawa dampak ta'adul, mengarah kepada kemurkaan Allah dan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahrum muwaradahu, haram nemeninnya, haram berteman sama dia. Wa tajibu ma'adatu, dan wajib memusuhinya. An kulli muslimin, semua orang muslim. Sebenarnya orang nggak meninggalkan sholat itu sepele banget, meninggal kerjaan karena alasan mungkin. Coba kalau Bang, kita makan dulu yuk. Jangan banyak sholat. Berhenti. Atau kita lewat bagi duit 5.000 atau 10.000 rokok. Udah gitu aja dakwahnya. Kita lewat musola nih. Halo? Ya. Ada tuh ini 10.000 kata. Kasih aja buat beli rokok. Saya boleh nemu bosan kata gitu kan, kalau mau kita gengsi kan 10.000. Saya boleh nemu barusan ini kan. Begitu besok lagi, begitu lagi. Lama-lama mau kemana Bang? Iya. Bang ikut Bang, masih begitu. Kayak ada ulama mengatakan kalau orang itu maling suka mencuri, maka kita curi dulu hatinya. Kita curi lagi duluan apanya? Hatinya. Kalau ada dijak makan di batu ibu, itu coba lo sholatnya mana aja lo, apa jawabannya? Kan bahkan neraka lo. Memang neraka juga malu, enak kita. Somat alim lo, gitu ya? Iya. Iya gitu.
bagi duit saya bukan duitnya ya, lama-lama juga gitu ya. Cuman oke lah, mana enggak? Kenapa tidak? Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah SAW, Alhamdulillah di bainana bainahu as-salat. Masa yang menjadi beda antara kami dan mereka adalah tentang sholat. Al-ahdu perjanjian bisa, artinya masa bisa. Romannya, bedanya kita sama dia itu masalah sholat. Coba orang mana ada agama apa yang sholatnya sama Islam? Nggak ada. Kristen Ortodoks saja sholatnya beda masih, tapi pakaiannya sama. Di Mesir kalau masih ada Islam Ortodoks, apa? Kristen Ortodoks, tahu di Indonesia ada enggak? Iya, pakaiannya Muslim cewek pakai jilbab cakep-cakep, keren-keren. Habis sembahyangnya lain. Kalau tidak syaratnya ada salatnya, pakai takbir, pakai ruku, pakai sujud. Dia kayak pocong. Semua ada bacaan-bacaan yang ada di dalam syariat. Semua kan cinta Allah bertasbih, artinya taatlah sama Allah. Semua binatang, ayam, semuanya, ikan, paling ikan. Makanya kalau ulama tuh biasanya di rumahnya ada ikan, Piring. nah kolam ada ikan. Karena kalau kita lagi menuntut ilmu, lagi belajar, dia ikut bertasbih itu ikan di situ. Saya aja nggak punya kolam ikan, kan bukan ulama kan. Toples, Akuarium malas bersihnya. toples cupang. Masalah ikan berbagai kan itu, ada pada ikan pada batas. Artinya ibadah juga sama binatang. Cuma tidak seperti kita sholat. Kebo sholat ya? Agak. Makannya sama. Kebo kawin nggak? Kawin. Kita kawin nggak? Tapi dia nggak sholat. Berarti orang babi, anjing makan nggak? Kawin nggak? Berarti kalau yang nggak sholat, Mbok. buah bandi ngomong. Yang nggak sholat orang dibilang Mbok. ya. Halo Kebo. Ya, apapun ceritanya, apapun kejadiannya, kalau bisa masih bisa sholat subuh siang, ya sholat subuh siang namanya. Iya. Yang penting sholat siang, sholat subuh siang berarti. Tahu apa yang penting kita sholat. Ada waktu nanti di pondok. Apa kayak mau disengaja kayak pokoknya kita anggap aja kita salah udah. Sembayang aja lah jam 7, jam 8, jam 8. Ya. Bangun. Iya. Sholat. Kalau cuma alasan celana kotor, emang apa kotor? Kan bukan najis. Kain nggak punya. Ini hari zaman sekarang kain nggak punya. Ambil colong tuh odeng. Nah, kita mau sholat, kainnya nyolong, sah nggak? Sah. Sholatnya rukun, apanya semuanya kita kerjain, sah nggak sholatnya? Sah. Sholat belum tentu diterima karena kainnya boleh nyolong. Sama orang pergi haji, sama nggak? Sekarang haji berapa? 60. Turun mana mah? 65 juta. Kocap. Pada ini saya ini yang nambahin. Jadi Gabriel Alidaya tempat saya bimbingan itu banyak yang mundur. Dari biasanya 100 orang, 60 orang. Mundur diri banyak. Karena nggak kuat. Kalau berdua berapa berarti? Kalau ulang tahun 25 juta masih kurang 35. 35 kalau berdua 75 juta lah kontrakan sebelah hilang. Kalau punya, kalau nggak punya itu banyak yang mundur diri. Jadi sholat itu jadi penting ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Paman kalau al-adu berlaku kalau kahak pakul asrok, kalau yang meninggalkan sholat tidak mau sholat ya asrok kaki bersekutu.
setan. Qala sallallahu alaihi wasallam man ladina liman la salatalah. Orang nggak punya, kalau nggak sholat nggak punya agama. Wa inna ma tu sholati minal ladina minadin kama talir raksi minal jasasi. Sholat diumpamakan seperti agama, seperti kepala, anggota dan masa orang hidup nggak punya pala, ada. Serem nggak punya itu, serem nggak? Pasti mati, orang nggak ada palanya mati. Umpamanya hidup, serem nggak? Orang nggak ada palanya mau jalan kemana? Begitu juga orang Islam kagak sholat, itu sama. Ini jadi dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita semakin hari semakin mengerti, semakin paham betapa pentingnya sholat. Itu ya resiko lah. Kita hidup, kita makan, ya sholat. Kalau nggak mau nggak sholat, nggak makan, nggak hidup. Karena aku makan sama kebo, kambing, sapi, anjing, makan, kawin juga, kan sama tuh. Sama. Bedanya cuma sholat. Sama kafir ya. Supaya kita nggak sama itu, ya sholat. Allah alam membaca. Sekali lagi baca Fatihah buat bapak ibu kita, orang tua kita semua yang telah meninggal dunia, menjadikan ibu nama surga lah hadinnya Al-Fatihah. Iya karena dua ya. Mungkin juga ada niat dari Bang Haji Syaroni buat istrinya ya, dan istrinya Bang Pagi juga kan sama-sama juga ya. Ya. Kita doain kedua istri beliau di alam barzakh penuh dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya ala hadinil Fatihah.